talenta, tenaga, keberhasilan, dan apapun yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan jangan kita bermegah diri akan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Hendaklah kita saling merendahkan diri dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Pengakuan itu penting, ya. Pengakuan penting pada Tuhan. Kita akui dosa kita akui kesalahan kita, Salomo mengakuinya, dan itu sebabnya ada nasihat yang diberikan ya. Dia berikan bahwa itu nggak sia-sia semuanya, sia-sia, tidak ada hal yang baik di dalamnya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Aku yakin kita semua pasti selalu diberikan kesehatan yang melimpah. Sebelum kita memulai nih, melanjutkan diskusi kita, aku ingin tanya nih, pernah nggak sih kita lihat teman kita sendiri mencoba untuk menutupi kesalahan yang dia sudah lakukan? Wah, kebetulan punya teman, dia ya nggak usah disebut namanya ataupun yang dia bikin, tapi dia udah bikin satu kesalahan yang cukup fatal, bukan ke aku tapi ke teman-teman di sekitar aku juga. Nah, tapi dia masih aja ngotot nggak mau salah gitu. Dia dia kekeh sama apa yang dia pikir benar, padahal itu merugikan banyak orang. Nah, dari yang penjelasan yang tadi aku barusan bilang teman-teman, kadang-kadang juga kita mencoba melakukan sesuatu yang sama seperti teman aku tadi, menutupi sebuah kesalahan. Dan memang benar, hal-hal yang sering kita lakukan itu tanpa sadar kita sering buat. Nah, sering hal-hal seperti inilah yang membuat kita akhirnya menjauh dari kasih Allah. Di Alkitab juga banyak kisah yang bersentuhan dengan cara yang sering kita lakukan. Kalau kita coba baca nih dalam Alkitab, dikatakan bahwa ketika Salomo ini sudah tahu bahwa dia melakukan kesalahan, dia ini tetap menanggung malapetaka besar yang terjadi pada bangsanya, dan tentunya pada dirinya juga. Dari sebuah pelajaran nih bagi kita nih dari kisah Salomo, bahwa kadang Allah telah memberikan kepada kita kelimpahan, namun akhirnya kita menyalahgunakan kelimpahan itu, sehingga menjadi berhala bagi kita. Ini yang perlu kita antisipasi nih, agar kita dapat melihat nih dari pelajaran dari Raja Salomo. Bener banget. Nah, Salomo, dia jatuh saat dia sedang mendapatkan kelimpahan dari Allah. Nah, ini yang perlu kita antisipasi ya, dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang muda. Nah, sekarang aku ingin bertanya, apa yang harus dilakukan untuk terhindar dari kesalahan yang dapat mengakibatkan Allah murka? Pertanyaan ini tentunya pertanyaan menarik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi yang pertama kita belum perkenalan. Jadi mau perkenalan diri dulu, mulai dari teman saya. Halo teman-teman, nama aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Halo teman-teman, apa kabar? Nama aku Devin Situmorang dari Jemaat Salemba juga. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu semua kepada Alkitab, agar kita bisa melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection ini akan menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubunginya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu Raja-Raja dan Nabi-Nabi. Dan kita sudah masuk di pelajaran kelima dengan judul Pengakuan Kebodohan Orang Bijaksana. Nah, ayat intinya terdapat di Pengkhotbah 12 ayat 1. Kita boleh buka kitab kita baca sama-sama. Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu,
sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, setelah dibaca ini, ayat ini, kita dapat sebuah nasihat nih, bahwa yang baik untuk kita ini bagi kita nih yang masih muda ini, untuk menggunakan hari-hari muda kita ini dengan sangat baik sebelum ada kehancuran yang akan terjadi pada kita. Yang ada ayat nih yang sering mungkin kita hafalkan di gereja, namun tetap harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini menurut saya sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Ini terdapat dalam Amsalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7 dikatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, ada juga kutipan dalam Alfa Omega Jilid 3 halaman 62 dan halaman 69. Dibilang begini, dengan pengalamannya sendiri yang pahit, Salomo mempelajari kehampaan suatu kehidupan yang mencari-cari barang-barang tertinggi di dunia. Namun Tuhan tidak meninggalkannya. Oleh pekabaran-pekabaran yang memperbaiki dan amaran-amaran yang keras, Tuhan berusaha membangunkan raja kepada suatu keinsafan terhadap kehidupannya yang berumuran dosa tentunya. Pertobatan Salomo memang sungguh-sungguh, tetapi bahaya teladan dan perbuatannya yang jahat yang sudah dilakukan tidak dapat tanggulangi lagi. Walaupun raja telah mengaku dosanya dan menulis suatu catatan tentang kebodohannya dan pertobatannya, demi kebaikan generasi-generasi yang akan datang, ia tidak dapat membinasakan secara keseluruhan akan pengaruh-pengaruh malapetaka yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatannya yang salah. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, itu adalah gambaran dan konsekuensi yang didapati oleh Raja Salomo. Itu hanya karena kesalahan dirinya yang membuat Allah murka kepada bangsa Israel, kepada dia juga, dan memberikan malapetaka bagi bangsa Israel. Bener banget nih, sehingga kesimpulan yang sangat penting bagi kita adalah bahwa takutlah akan Allah dan haruslah kita muliakan Dia. Berpeganglah kepada perintah-perintahnya, maka pastinya kita akan selamat. Jadi, melihat akan hal ini yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan setiap orang-orang muda pada saat ini, bahwa talenta, tenaga, keberhasilan, dan apapun yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan jangan kita bermegah diri akan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Hendaklah kita saling merendahkan diri dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kemenangan demi kemenangan dapat kita raih, dan tentu semuanya itu hanya untuk Allah. Nah, selanjutnya ini aku ingin membaca beberapa kutipan dari Louis Cassels. Ya, dia editor kerohanian dari United Press International. Dalam pengakuan, kita membuka hidup kita terhadap penyembuhan, pendamaian, pemulihan, meninggikan kasih karunia dari Dia yang mengasihi kita, terlepas dari siapa kita. Nah, dari kutipan tadi, aku ingin juga supaya berhubungan, kita buka sama-sama Sekolah Sahabat Cornerstone kita di pelajaran kelima di Apakah Kamu Tahu? Nah, pada tahun 1842, bak mandi yang pertama dikecam sebagai barang mewah dan praktik kesombongan. Boston membuat mandi sebagai pelanggaran hukum, kecuali atas resep dokter. Pada tahun 1843, Philadelphia membuat mandi sebagai ilegal di antara 1 November dan 15 Maret. Namun berapa banyak orang Kristen mengadopsi perilaku yang sama terhadap pembersihan rohani. Banyak dari antara kita lebih suka bertahan dengan bau dosa yang belum kita akui daripada datang dengan keadaan bersih di hadapan Allah. Nah, dari buku Cornerstone kita, khususnya tadi di Apakah Kamu Tahu, suatu hal yang perlu kita dapati bahwa membersihkan diri dari dosa adalah salah satu hal utama yang perlu untuk dilakukan sebelum kita datang kepada Allah. Bener banget nih, penyucian diri itu hal yang sangat penting dan diinginkan oleh Allah bagi setiap manusia. Dalam Matius 16 ayatnya yang ke-26 dikatakan di sini adalah apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat dia beri sebagai pengganti nyawanya? Nah, teman-teman, aku mau nih kita diskusi nih di buku kita di Apakah Pendapatmu?
Nilailah dari 1, artinya bahwa pernyataan itu merupakan alasan paling penting, sampai 10. Mengapa menurut kamu mendapati bahwa mengaku dan bertobat itu suatu yang sulit dilakukan? Sini ada mereka tidak percaya bahwa mereka dapat berhenti melakukan dosa. Mereka takut terhadap apa yang mungkin dipikirkan orang lain. Mereka merasa bersalah terhadap apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak ingin merasa terhina. Mereka tidak ingin terlihat sebagai orang munafik. Mereka takut terhadap hukuman. Mereka tidak merasa Alkitab mengajarkan bahwa pengakuan dan pertobatan adalah penting. Mereka tidak ingin berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Yang manakah dari individu berikut ini yang menurut kamu paling sombong? Mengapa? Josh selalu mempertunjukkan mainannya yang baru. Lawrence menyangkal temannya ketika seorang gadis cantik lewat. Pendeta kamu tidak mau mendengarkan masukan dari anggota gerejanya. Oke, aku boleh jawab kali ya, satu aja ya. Jadi Ya. kan nilai 1 sampai 10, 1 dari paling penting, 10 sampai yang tidak penting. Nah, aku nilai ada salah satu nah ini yang paling penting nih, ada di bagian yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini menurut aku pribadi ya, mereka tidak ingin terlihat sebagai orang munafik. Nah jadi kadang-kadang ketika orang suka membela diri, padahal mereka udah tahu dia salah, tapi pakai pembelaan. Jadi seolah-olah mereka pengen argumentasinya mereka, padahal terhadap kesalahan yang mereka buat itu kesannya supaya terlihat bahwa dia benar, kok dia sebenarnya nggak salah. Nah itu supaya nggak kelihatan munafik aja mereka di situ. Jadi kalau dikasih rank itu 3 lah paling penting. Nah yang tadi individu yang sombong, yang pertama deh, Josh selalu mempertunjukkan mainannya yang paling baru. Artinya dari kecil aja dia suka pamer gitu mungkin ya, pamer. Iya. Tapi itu kita ambil case-nya Josh. Mungkin Josh di sini permainkan mainan karena mungkin masih anak-anak kali. Jadi ya pentingnya. Tapi kalau udah dewasa, maksudnya apa sih yang mau kita tunjukin ke orang gitu loh. Kita juga mungkin nggak usah lah kita mempertunjukkan apa yang dari kelebihan kita, tapi kita coba aja live our life gitu, biasa aja hidup kita. Nah, teman-teman, dari tadi kita udah ngebahas lumayan panjang dan lebar, tapi ada beberapa yang kurang kita pahami, dan tentunya nanti akan kita diskusikan bersama juga dengan Pendeta Tambunan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama kita di sini Pendeta Benny. Shalom Pendeta. Salam Pendeta. Sehat semua ya? Aman Sehat Pendeta. Pendeta. Kita langsung aja nih ke pertanyaan kita yang pertama nih. Pertanyaan yang pertama, mengapa Allah selalu menginginkan orang yang bersih hatinya? Pelajaran apa yang sedang Ia berikan kepada kita ini? Iya, tentunya kita tahu bahwa Allah itu kan suci, ya. Ya. Allah itu kudus. Semua orang yang mau datang saja tidak sembarangan, maksudnya tidak sembarangan dalam pengertian dengan dosa pada waktu itu, apalagi ya. Misalnya Adam dan Hawa pada waktu mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka udah nggak sanggup lagi ya. Kemudian bangsa Israel juga nggak sanggup lagi gitu untuk melihat saking sucinya Allah dalam hal ini. Jadi pada waktu Allah juga kepada Musa kan hanya tangan aja waktu kasih hukum ya, hanya tangan yang kelihatan. Ini kan menandakan bahwa untuk menghadap Allah itu memang kita harus suci, harus memang kudus, sehingga pada waktu Allah menginginkan anak-anaknya, kita semua juga harus suci dan kudus. Tidak ada noda di dalamnya, tidak ada hal yang ditutup-tutupi, tidak ada hal yang kelihatannya belum selesai dan lain sebagainya gitu. Oke Pendeta, pertanyaan yang kedua. Melihat pertobatan Salomo dan konsekuensi yang dia hadapi, apa yang perlu untuk kita pelajari dari situ? Iya, pertama bahwa Salomo kan hidup dengan segala keberhasilannya, kesuksesannya. Dia sukses lah untuk ukuran dunia pada saat itu, sukses ya. Dan saking suksesnya katakan sampai dengan
istri dan gundiknya itu juga demikian banyak. Ya, tapi pelajaran kita katakan bukan hanya karena gundiknya banyak sehingga dia jatuh juga, tidak demikian juga. Tapi kan karena dia rasa bahwa dia sukses, kemudian dia mengikuti apa yang diinginkan oleh para gundiknya. Oh, saya punya dewa gini-gini, bikin dibangun. Padahal itu dekat dengan Ka'bah di mana Allah ada. Jadi dia rasa bahwa ini nggak apa-apa, gitu ya. Jadi dia rasa sudah kesanggupannya itu begitu hebatnya, dia rasa bahwa semuanya itu karena dia, sehingga pada waktu dia jatuh dia tidak sadari itu sampai jauh ya, sampai Allah akhirnya menasihati dia dengan keras ya, kalau boleh kita katakan demikian ya, dengan keras dinasihati, dan pada waktu nasihati dia kan akhirnya mau mengakui ya. Dia hanya mau mengakui bahwa memang dia sudah salah, dia sudah kan, kemudian dia melakukan pertobatan. Jadi yang bisa kita pelajari sebenarnya bahwa kadang-kala kita rasa bahwa kesuksesan kita itu, keberhasilan kita oleh karena diri kita. Sampai akhirnya Tuhan kasih peringatan, enggak, lo bukan karena kamu kok, gitu ya. Karena saya bantu, makanya kamu berhasil. Jadi diingatkan demikian, baru kita minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat bahwa semuanya, biasalah kalau sekolah misalnya kalian, nah ya, kadang-kala kan kita rasa, wah udah belajar nih, bisa semuanya, kemudian ulangan dapat nilainya bagus ya, perfect mungkin ya. Teman-teman juga akhirnya datang dekat dengan kita, biasakan orang gitu ya, dekat dengan kita ya. Kemudian kita juga akhirnya teman kita yang agak kurang kita nggak mau ajar ya. Gini aja masa nggak bisa sih? Mungkin kita bilang bodoh lo, apa semuanya gitu ya. Karena kita rasa kita sudah sanggup untuk itu. Pada saat itu ya mungkin sekali-sekali Tuhan kasih, kita udah belajar, tentunya ulangannya beda. Ulangannya beda, akhirnya kita juga nilainya jelek. Padahal Tuhan ngajar, enggak, lo nih kamu harus tetap bergantung. Jadi kita diingatkan untuk kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kemudian kita kalaupun salah, kita mau bertobat kepada Tuhan, kita mengakui akan kesalahan kita, dan kita kembali berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oke nih pendeta, kita tahu kan bahwa Salomo ini orang yang paling bijaksana di dunia. Nah, tapi kenapa dia bisa akhirnya mengambil pilihan yang salah seperti itu dalam kehidupannya? Dia biasa dengan kehidupan dunia lainnya. Kan biasa ya, kalau zaman dulu kan kalau dia raja kemudian mengalahkan satu kerajaan, biasanya ini diambil jadi tawanan, atau mau mengadakan perdamaian, udah dikasih nih untuk menikah dengan dia, jadi ininya biasa ya. Zaman dulu kan masih upeti dan lain sebagainya, itu kan masih ada ya. Jadi dia rasa bahwa ya udah, padahal Tuhan bilang kan jangan bergaul ya. Bergaul aja nggak boleh katanya ya. Apalagi diambil menjadi istri. Bergaul aja nggak boleh gitu. Apalagi diambil. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kita bergaul dengan mereka itu, kita akan terbawa, mau tidak mau akan terbawa. Ya, walaupun alasannya lain sebagainya, kasihan, wah nih saya dikasih kok, ya udah saya ambil jadi istri saya. Dia mengalahkan, dia ambil ya, supaya ada perjanjian dengan negara lain, dikasih wanita untuk jadi istrinya, dia ambil juga gitu. Harusnya kan bisa ditolak ya. Kan tidak harus, walaupun pada saat itu hal yang lumrah ya, hal yang biasa menerima seperti itu. Nah, bisa dengan kehebatannya, kebijaksanaan yang terkenal pada waktu itu ya. Tapi kan dia bisa mengambil pilihan yang memang harusnya untuk katakan tidak. Ya, kita juga seperti itu ya. Kadang-kadang kita dikasih pilihan yang sebenarnya bisa kita bilang tidak. Tapi kadang-kadang ini tanggung nih ya. Ini ya resiko lah. Kadang-kadang mungkin kita bilang konsekuensinya apa, nggak apa-apa lah konsekuensinya apapun gitu ya. Akhirnya kita ambil. Contoh apa ya? Contoh yang bisa sehari lah ya. Makan malam. Makan tengah malam, bukan malam. Makan di tengah malam. Ya. Kalau makan malam jam 7, jam 8 masih oke.
Tapi kalau jam 12 ini mau nonton bola nih nanti nih ya. Ada ini, wah cari makanan lagi kita makan. Udah tahu nih kita itu nggak bagus gitu ya. Iya. Tapi udahlah nggak apa-apa lah. Kita ini juga gitu kan. Iya. Akhirnya badan kita yang tidak sehat gitu kan. Padahal sebenarnya bisa kita ambil mungkin makanan yang tidak begitu berat lah ya. Kita nggak begitu berat untuk kalaupun kita mau. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita lakukan untuk oke, ini bagaimana ini ambil pilihan yang terbaik untuk kita. Oke, kita pertanyaannya juga selanjutnya, kenapa banyak orang yang susah mengaku dosanya kepada Allah dan juga kenapa orang mau menyembunyikan dosanya? Iya, ini yang kadang-kadang bukan hanya kita susah lah ya, untuk orang kan susah untuk mengakui bilang, aduh salah nih. Tuhan saya salah Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita katakan Tuhan saya salah nih Tuhan, ampuni saya gitu ya. Tapi dengan prinsip bahwa ya hasilnya terus juga saya sudah dapat gitu ya. Ya tanpa mau mengubah kesalahan itu, misalnya apa? Kasih contoh ya. Ya misalnya bukan ini ya, ini hanya contoh misalnya. Mencuri gitu kan, mencuri, wah Tuhan saya suruh mencuri Tuhan, ya tapi hasil curiannya nggak mau dibalikin gitu loh, nggak mau dibalikin, ya sama aja gitu loh, udah salah, Tuhan saya mencuri Tuhan ampuni saya Tuhan, tapi karena saya kepepet saya nggak ada gini lah, kasih alasan lainnya, ya harusnya kan begitu dia mau mengampuni, dia mau mengakui dosanya, kemudian dia sebalikan dong, nih maafin ya saya ada ambil nih, saya curi, kamu punya ini itu sama orang lain. Bukan dia ambil. Jadi orang kan sulit untuk ngilang maaf ya. Apalagi orang kita, orang timur kan sangat sulit kalau orang-orang bule itu kan gampang ya. Sorry, kan gampang untuk mengucapkan sorry. Kalau kita kan kayaknya susah untuk bilang maaf ya. Kalaupun tahu, dia aja lah. Dia juga tahu kok kalau gue udah salah, kita juga dengan teman gitu ya. Iya. Padahal dengan mengucapkan itu kan akan mengubah tabiat, akan mengubah sikap. Ya, jadi pada waktu kita mengucapkan pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita salah, itu mengubah sikap kita. Itu mengubah sikap kita, maka kita akan kembalikan. Kalau kita ini barang kamu, sorry saya ambil, kita kembalikan. Ada berbalik arah. Jadi kalau tidak berbalik arah, apapun itu, Salomo kan Tuhan bilang konsekuensi tetap ada ya. Walaupun dia sudah mengakui, tapi dosanya itu kan mengakibatkan negaranya. Bahkan Tuhan bilang, seharusnya kamu yang saya ini kan gitu ya. Tapi mengingat perjanjian saya dengan ayahmu, maka anakmu saja nanti nikahannya kan gitu ya. Jadi kerajaannya akan ini. Jadi ini kan gambaran bahwa pengakuan itu penting ya. Pengakuan penting pada Tuhan, kita akui dosa kita akui kesalahan kita, Salomo mengakuinya, dan itu sebabnya ada nasihat yang diberikan ya. Dia berikan bahwa itu nggak sia-sia semuanya, semuanya sia-sia, tidak ada hal yang baik di dalamnya. Gitu. Oke. Kita langsung ke pertanyaan terakhir aja nih Pak Pendeta. Apa sih bahayanya jika kita tidak atau kita gagal dalam mengakui dosa-dosa kita, kesalahan kita? Iya, beberapa hal yang kita dapatkan. Yang pertama adalah bahwa itu jadi dianggap bukan dosa. Kalau kita melakukan kesalahan, Salomo tegur, ya, dianggap bukan dosa lagi. Sampai istrinya demikian banyak, dengan gundik demikian banyak. Ya, saya yakin Tuhan kasih peringatan, ya, mengingatkan dia, tapi kan dia tambahkan sampai Tuhan dengan keras untuk memberitahukan dia, baru dia menyadarinya gitu ya. Jadi bukan hanya hal-hal yang ya nggak apa-apalah, dia kan negara yang sudah saya kalahkan, atau kami menjalin persahabatan dengan negara itu, dikasih wanita, ya udah nggak apa-apalah jadi istri saya. Kemudian istrinya ini minta, kami biasanya menyembah kepada dewa, ya, dewa Kamon, dewa lain-lainnya. Bikin dong tempatnya, ya namanya istri minta, dibikin tempatnya, ya.
tanpa dia sadari, pelan-pelan akhirnya dia jauh. Dia jauh. Ya, tanpa dia sadari bahwa ini membuat dia lari, ya, pada hal kalau dia dengan kebijaksanaan zaman dulu dia jaya-jayanya itu kan Tuhan begitu menyenangkan bagi dia. Tuhan banyak memberikan mujizat bagi dia, Tuhan banyak memberikan jalan keluar bagi dia untuk dia boleh tetap bertahan dalam pemerintahannya itu. Jadi bahaya kalau kita sembunyikan. Karena kita akan tambah lama, tambah jauh, tambah lama, tambah jauh. Lebih baik begitu kita sadar, oke, saya salah, datang pada Tuhan, mengakui, bertobat, berbalik pada Tuhan. Oke, pendeta, pertanyaan semua sudah pendeta jawab dengan baik. Kita juga pasti tentunya dapat pelajaran banyak dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pendeta, boleh kasih 1-2 kesimpulan sekaligus 2 nanti ditutup. Baik. Pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita, orang bijaksana bodoh, dengan mengambil contoh daripada Raja Salomo yang terkenal bijaksana, tetapi ada bodohnya oleh karena dia mengandalkan kepintarannya, dia mengandalkan kebijaksanaannya, sehingga dia pun melakukan kesalahan-kesalahan yang menjauhkan dia dari Tuhan, bahkan mendirikan kuil-kuil Baal sebagai saingan daripada kuil bait suci yang dia dirikan. Ya, itu membuat hal yang tidak baik. Pelajaran yang kita dapatkan pada saat ini adalah jangan kita terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik. Pada waktu Allah menegur kita, pada waktu teman menegur kita, menasihati kita untuk kita berbalik kepada Allah, kita harus berbalik dan mengakui segala sesuatunya itu, kemudian kita bertobat, ya, tidak lagi melakukan hal-hal yang salah itu. Raja Salomo dalam pelajaran kita memberikan contoh untuk itu. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu sangat baik bagi kehidupan kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami. Terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Biarlah kami bijaksana seperti Salomo, namun biarlah kami pun tidak jatuh seperti Salomo, tapi kami tetap boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi kami. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, agar mereka selalu bersuka, bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat kita dan juga Pendeta Benny. Terima kasih Pendeta Benny. Semoga kita terus mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketepatan untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman, dan kita bisa lihat sendiri nih dari Alkitab bahwa banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Amin. Jadi terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.